Halo teman-temanku Capricorn, apa kabar kalian semua? Kalian lagi sibuk apa ini sekarang? Semoga di dalam kesibukan kalian akan kalian selalu happy dan happy ya. Oke, ini adalah general reading, love reading untuk zodiak Capricorn di bulan Mei tahun 2021, khususnya energi minggu keempat ya. Aku harap kalian selalu stay positif ya, atau selalu berpikiran positif terhadap readingan ini. Jika memang ada yang negatif dalam readingan ini atau yang tidak kalian sukai, lupakan dan lepaskan saja ya, jangan diingat gitu ya. Letakkan keyakinan, kepercayaan kalian yang paling tinggi hanya pada Tuhan yang Maha Esa ya. Oke, untuk persingkat waktu aja agar durasinya tidak terlalu panjang, aku akan segera shuffle kartunya ya. Kita mau ambil kartunya dulu. Bagaimana energi? Wow. Bagaimana energi asmara zodiak Capricorn di minggu keempat bulan Mei tahun 2021 ya. Di sini aku melihat dan merasakan energinya, ada energi seseorang yang sedang menanti atau sedang mencari ya cara bagaimana untuk kembali pada orang di masa lalu, dan ingin menawarkan komitmen ya, yang uh, lebih terpercaya lagi ya, karena aku lihat komitmen di masa lalu hanya sebuah kepalsuan gitu ya, yang membawa luka bagi orang di masa lalu itu. Dan akan ada waktu Tuhan dan juga divine timing ya, waktu Tuhan yang akan bekerja dalam rekonsiliasi yang selalu diafirmasikan oleh seseorang ini, entah kalian atau pasangan kalian. Dan Tuhan seakan menjawabnya dengan membantu, memberikan kesempatan gitu ya, kesempatan kedua untuk kalian bisa memulai hubungan ini kembali gitu ya. Dimana di masa lalu ada hati yang terluka karena kehadiran ya seseorang dalam sebuah hubungan hanya ingin memanfaatkan salah satu pihak saja, dimana tidak ada kestabilan yang ingin ditawarkan. Dan di satu sisi gitu ya, seseorang pasangannya menginginkan kestabilan dalam hubungan. Dan aku lihat rekonsiliasi ini akan datang dalam waktu yang tidak akan terlalu lama lagi ya. Jika kalian menantikan rekonsiliasi ya, ini adalah energi kalian, dimana aku lihat seseorang yang tersakiti di sini sedang fokusnya untuk merubah nasib ya, sedang fokus mencari uang gitu ya, sedang fokus pada karir dan bisnisnya, dimana dia sudah tidak peduli atau tidak mau lagi menoleh pada masa lalu gitu ya, karena masa lalu itu hanya mengingatkan dia pada luka, pada kehilangan gitu ya. Ketika kalian tidak berpikir tentang masa lalu, akan hadir dalam waktu yang tidak akan terlalu lama orang dari masa lalu ke dalam hidup kalian kembali, dimana kalian merasa terbebani di sini ya. Kalian sudah cukup gitu ya untuk kehadiran orang masa lalu, untuk melihat dia gitu ya, orang masa lalu itu gitu ya. Ketika kalian ingat wajahnya, kalian ingat luka gitu ya yang ditorehkan oleh dia, kerugian yang disebabkan oleh dia gitu ya.
dimana kalian akan sangat ragu gitu ya, ketika dia datang dengan sikap yang tidak pernah ia tunjukkan gitu ya selama berhubungan dengan kalian gitu ya, dan ingin memulai semuanya dari awal, dan pada akhirnya dia akan mengungkapkan dia bisa memberikan komitmen kepada kalian yang sangat kalian inginkan di masa lalu, yaitu pernikahan gitu ya. Dan kalian jadinya bingung gitu ya, mau ambil kesempatan ini atau enggak gitu ya, dikala kalian juga sedang single di sini aku lihat. Namun kalian menyadari bahwa apakah dia sudah benar-benar berubah dari dirinya yang lama menjadi versi terbaiknya ketika datang kembali gitu ya. Kalian masih melihat ada pola-pola lama yang masih apa ya, masih kalian rasakan pada orang masa lalu ini gitu ya, dimana kalian di sini mungkin akan ya berkomunikasi secara netral saja, misalnya ya temanan dulu gitu ya, tidak mau langsung komit dalam misalnya berpacaran, kalian tidak mau, dimana memang kalian secara batin gitu, kalian menyadari secara batin kalian ada koneksi yang kuat dengan seseorang ini ya. Namun kalian juga tidak bisa mengingkari bahwa di masa lalu kalian juga merasa nyaman gitu ya, ada kenyamanan yang kalian rasakan saat bersama dengan seseorang ini ya. Oke, aku akan baca dari energi kartu kedua ya. Bagaimana energi dari zodiak Capricorn asmara minggu keempat di bulan Mei tahun 2021 ya. Ya, aku lihat kalian juga harus membawa keraguan kalian gitu ya dalam doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Apakah memang benar ini adalah jodoh kalian? Kalian juga harus tetap fokus pada finansial kalian gitu ya. Jadi kalian jangan lagi gitu ya membagi terlalu besar porsi fokus kalian pada seseorang ini, karena aku lihat lebih baik kalian fokus pada apa yang sedang kalian rintis, kalian jalani, yaitu bisnis dan karir kalian gitu ya. Memang kalian sangat ingin memiliki pasangan, namun kalian juga mempertimbangkan gitu ya untuk masa depannya gitu, kalian tidak mau tersakiti kembali gitu ya, seperti yang pernah kalian alami di masa lalu, karena untuk pulih dari luka itu tidak mudah ya. Kalian tahu itu, dan ketika seseorang kembali hanya untuk mengacaukan apa yang sudah kalian bangun gitu, kalian rasa itu tidak benar gitu ya, kalian akan selalu menjaga gitu ya, kalian akan selalu lebih menjaga hati kalian gitu ya, agar tidak menghabiskan waktu kalian, menghabiskan emosi kalian pada orang yang sebenarnya tidak tepat dan tidak layak untuk kalian sayangi, kalian cintai di sini gitu ya. Di sini juga ada freedom gitu ya, kalian ingin merasakan kebebasan gitu ya dari belenggu-belenggu perasaan yang mungkin hadir kembali gitu ya, perasaan-perasaan menyenangkan ketika saat berhubungan dengan dia di awal-awalnya gitu ya, sebelum kalian tahu ketidakbaikannya gitu ya, dia hanya memanfaatkan kalian. Rasa-rasa itu seakan kembali, namun kalian ingin membebaskan semua itu dan ya menjalani dulu gitu ya. Jika memang dia worth it, dia pantas gitu, maka
hubungan pertemanan ini akan berlanjut ke hubungan yang lebih serius, pacaran atau bertunangan gitu ya. Jadi kalian menjalani hubungan rekonsiliasi ini dengan tidak terburu-buru gitu ya. Kalian lebih ingin tidak terlalu fokus pada percintaan, namun kalian ingin fokus pada diri kalian sendiri, pada masa depan kalian yang memang sesungguhnya lebih worth it gitu ya untuk menjadi fokus kalian saat ini gitu, apalagi di kondisi situasi pandemi seperti saat ini gitu ya. Kalian ingin lebih banyak menghabiskan waktu kalian bersama orang-orang yang terdekat kalian, orang tua kalian, adik kalian, kakak kalian, ataupun sahabat saudara-saudari kalian gitu ya. Itu membuat kalian lebih merasa nyaman, lebih merasa tenang gitu ya, tidak harus merasa beban gitu ya, seperti kalian menjalani hubungan percintaan gitu ya, hubungan persaudaraan, persahabatan gitu ya. Itu menurut kalian jauh lebih membuat kalian untuk saat ini lebih aman, lebih menyenangkan gitu ya, daripada kalian ngurusi cinta-cinta gitu ya. Oke, sangat indah sekali, sangat dewasa sekali energinya ya. Untuk satu hal yang ingin aku sampaikan di sini, walaupun ada energi rekonsiliasi, walaupun ada seseorang di masa lalu yang datang kembali, itu memang tidak harus kalian terima gitu ya. Jika memang kalian ingin tidak mau menjalin hubungan dulu, ya sudah gitu ya, tidak usah terlalu difikirkan kehadiran orang masa lalu itu. Yang terpenting adalah kebahagiaan diri kalian dulu gitu ya. Bahagiakan diri kalian dulu, bahagiakan orang-orang di sekitar kalian dulu sebelum kalian membahagiakan orang lain atau orang-orang eksternal kalian yang berada di luar lingkar hidup kalian dan ingin masuk ke dalam lingkar hidup kalian. Jadi pilihlah orang-orang yang tepat untuk berada di sisi-sisi kalian agar kebahagiaan senantiasa bersama dengan kalian ya. Oke, ini aja readingan dari aku. Salam bahagia teman-teman, bye bye.